Rahmat Cahaya akan membedah berkaitan dengan usaha Imam Muhaddits Syekh Al-Albani dalam menjaga stabilitas negara. Kemudian panelis ke-8 adalah Akhda Marda Indra dan juga Muhammad Nur Ihsan akan membahas tentang hadis barang siapa membunuh mu'ahad dan hubungannya dengan stabilitas negara. Kemudian panelis ke-9 adalah Firdausa Sausan Hakim dan juga Salsabila Hania dan Nurul Budi Murtini akan membahas tentang peran mata kuliah hadis Siasah Imarah di program studi ilmu hadis STDI Imam Syafi'i Jember dalam menjaga stabilitas politik negara. Dan panelis yang terakhir atau yang ke-10 akan membahas tentang peran Yayasan HSI Halaqah Silsilah Ilmiah dalam menjaga stabilitas sosial di negara digital, maksud kami di era digital 4.0 melalui penyebaran hadis. Panelis 10 adalah Dita Rahmawati Ilahi, Aribah Hanun Azhari dan juga Irfan Yuhadi. Dan sesi terakhir ini akan dipandu oleh moderator Ustadz Dr. Irfan Yuhadi MSI. Kami persilahkan. أدعو الباحثين أو من يمثلهم أيضا إلى منصة الندوة. أخذ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Para hadirin, para peserta seminar internasional yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sesi yang terakhir di panelis pada kesempatan seminar di siang hari ini. Kalau pada sesi sebelumnya panitia telah menghadirkan berbagai pakar hadis dari berbagai dunia, dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara, maka pada sesi terakhir ini kita akan menghadirkan para peneliti-peneliti muda yang mereka terpanggil untuk ikut andil, berkontribusi, ikut meneliti, ingin menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi memberikan kontribusi di dalam stabilitas negara. Kita akan datangkan para mahasiswa-mahasiswi STD Imam Syafi'i yang telah melakukan penelitian yang ingin menunjukkan bahwa hadis Nabi memiliki kontribusi dan andil dalam stabilitas negara. Para hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang akademisi, tentunya tidak asing dengan seorang tokoh hadis besar yang memiliki pengaruh yang luar biasa dengan berbagai karya-karya ilmiahnya. Seorang muhaddits yang usia emasnya dihabiskan untuk mentahqiq dan mentahrij hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Seorang ulama hadis yang 10 tahun sebelum beliau meninggal dunia, wasiatnya telah tertulis di samping beliau, rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama besar yang memiliki mega proyek raksasa yang diberi nama Takribus Sunnah Baina Yadayil Ummah. Beliaulah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mahasiswa kita ingin menunjukkan bahwasanya Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala memiliki peran dengan karya-karyanya tentang stabilitas negara. Tema ini akan dibawakan oleh mahasiswa kita di semester 4, Izzuddin
Izul Haq Pratama Mulkan yang berasal dari Palembang, dari Prabu Mulih Palembang. Kemudian kita juga tahu para hadirin rahimani wa rahimakumullah bahwa Indonesia adalah negara besar. Negara yang terdiri dari banyak pulau yang hidup di dalamnya berbagai agama. Pemerintah telah berupaya menjaga stabilitas negara agar warga yang hidup di dalamnya meskipun berbeda agama, mereka bisa hidup berdampingan dan sejahtera. Nabi SAW melarang kita untuk membunuh, menghilangkan nyawa non-muslim, baik yang musta'min, yang dhimmi, dan yang mu'ahad. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Datanglah mahasiswa kita dari Riau, Ahda Marza Indra, yang ingin melihat korelasi antara hadis yang mulia ini dengan stabilitas negara. Dan Ahda adalah salah satu mahasiswa prodi hadis yang sekarang berada di semester 6. Prodi ilmu hadis pun berupaya membekali mahasiswanya tentang bagaimana pentingnya menjaga stabilitas negara. Dan itu dikemas dalam satu mata kuliah khusus, yaitu mata kuliah hadis siyasah imarah. Kita datangkan mahasiswi kita dari Semarang yang ingin melihat bagaimana peran mata kuliah ini terhadap stabilitas negara. Maka kita datangkan nanti Firdausa Sausan Hakim, mahasiswi dari Semarang yang juga ingin ikut andil dalam semintar kali ini. Kita tahu para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di era digital. Era yang mana informasi bisa dengan mudah diakses dan didapatkan. Maka tentu itu akan berdampak pada sarana dakwah. Di antara yayasan-yayasan Islam hadir Yayasan Sunnah, Yayasan Halaqah Silsilah Ilmiah HSI, yang di dalam edukasinya memanfaatkan media digital yang ada. Maka mahasiswi kita, Dita Rahmawati Ilahi, akan menunjukkan kepada kita peran besar HSI dalam menjaga stabilitas negara dan dalam penyebaran hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Maka semoga sesi terakhir ini menjadi sesi yang menarik untuk kita semuanya. Silahkan disiapkan pertanyaan untuk para peneliti-peneliti muda kita. Kita berharap dari sini akan lahir para pakar-pakar hadis yang mereka dalam ilmu hadis dan tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang ada. Baik, untuk mengawali diskusi panel pada kesempatan siang hari ini, kita persilahkan panelis pertama, yaitu Izul Haq Pratama, yang akan membawakan artikelnya, penelitiannya yang berjudul Usaha Imam Muhaddits Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam menjaga stabilitas negara. Penelitian ini dilakukan oleh 3 orang, yang dilakukan oleh 2 orang. Yang pertama adalah Izul Haq Pratama Mulkan sebagai ketua penelitinya, dan Nafis Pratama Cahya. Dan kita panggil di sini ketuanya untuk menunjukkan kepada hadirin tentang peran muhaddits Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam upaya menjaga stabilitas negara. Silakan disampaikan durasinya 10 menit kepada Al-Ah Izul Haq Pratama Mulkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Kepada para ustadz, asatizah kita yang saya hormati dan cintai karena Allah, para panitia yang tetap berusaha semangat untuk menjalankan acara seminar internasional ini, juga rekan penulis saya Nafis Pratama Cahya, serta para hadirin yang saya hormati dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa keberanian dan usaha tidaklah cukup, melainkan diikuti dengan adanya tujuan dan perencanaan yang matang. Dapat kita simpulkan dari sini bahwa setiap orang yang berusaha keras tidak akan bisa mencapai titik maksimal kecuali adanya tujuan serta perencanaan yang baik. Selamat siang semuanya, saya Izul Haq Pratama Mulkan. Saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Usaha Imam Muhaddis Syekh Al-Albani dalam menjaga stabilitas negara. Para hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, latar belakang dibuatnya makalah ini karena penulis ingin menonjolkan sebuah keilmuan, bukan sebuah keilmuan, namun sisi keilmuan lain dari Syekh Al-Albani. Karena sebagaimana yang kita tahu dan juga penulis temukan, banyak makalah-makalah yang dibuat yang disisipkan nama Syekh Al-Albani di dalamnya, melainkan makalah itu bertajuk dengan keilmuan beliau dalam keilmuan hadis, baik diroyah maupun riwayah. Maka dari itu penulis ingin mengambil sisi lain dari keilmuan Syekh Al-Albani, yaitu menjaga sebuah stabilitas negara. Karya tulis ini dibuat dengan metode penelitian library research, yang mana penulis mengambil beberapa buku beliau, meneliti, serta menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dalam pembahasan, penulis memasukkan yang pertama adalah pandangan Islam terhadap stabilitas negara. Apakah itu penting? Apa Islam memiliki pandangan lain terhadap stabilitas negara? Yang kedua adalah pemahaman Syekh Al-Albani dalam menjaga stabilitas suatu negara. Yang ketiga adalah saran yang beliau berikan kepada kita semua, bagaimana cara untuk membentuk serta menjaga sebuah stabilitas negara yang ada. Yang mana penulis menyimpulkan 3 hal. Yang pertama adalah Islam menganggap bahwa stabilitas negara merupakan hal yang penting, yang wajib dan harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena apa? Salah satu sebabnya adalah karena dengan adanya stabilitas negara, seorang muslim bisa beribadah dengan sangat tenang, dengan khusyuk di tempat tersebut. Dan yang kedua adalah adanya pemahaman Syekh Al-Albani dalam menjaga stabilitas negara. Dari mana kita tahu ini semua? Dari hadis-hadis yang beliau sampaikan di kitab-kitab beliau. Dari jawaban-jawaban beliau terhadap orang-orang yang menanyakan bagaimana tentang hukum memberontak kepada pemerintah yang zalim. Semua itu menunjukkan bahwa adanya pemahaman Syekh Al-Albani untuk menjaga stabilitas negara. Yang mana hal ini juga menjadi sebuah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Syekh Al-Albani merupakan pemecah belah umat. Yang ketiga, saran dari Syekh Al-Albani. Saran-saran ini merupakan saran-saran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak terlepas dari hadis-hadisnya beliau. Karena semua itu agama ini telah lengkap. Ada semua dalam Islam. Dan yang mana hadis-hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani merupakan hadis-hadis dengan derajat yang tinggi, yang dikeluarkan oleh buku kedua terbaik setelah Al-Quran kita, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagai penutup, saya akan melantunkan sebuah pantun. Usaha itu susah jika dikerjakan sendirian. Tapi apa yang tidak untuk negeri kita yang tercinta? Tersampaikan sudah semua materi kali ini. Kini saatnya saya pamit untuk undur diri. Saya Izul Haq Pratama Mulkan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Taib, Masya Allah, luar biasa yang disampaikan oleh mahasiswa kita Izul Haq Pratama Mulkan, yang ingin menunjukkan kepada kita tentang bagaimana peran Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam stabilitas negara. Kita tahu ya bahwasanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memiliki banyak kitab. Salah satunya adalah Hidayatul Ruwah ila Tahrij Ahadits Al-Masabi wal Mishkah, dan juga punya kitab yang diberi judul Fitnatut Takfir. Mungkin nanti bisa ditanyakan oleh audien apa korelasi dari dua kitab besar beliau ini terkait dengan stabilitas negara. Baik, mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan disimpan dulu. Kita akan menyimak panelis yang kedua, yaitu yang akan mengangkat sebuah hadis
Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka tidak akan mencium bau surga. Dikaitkan dengan stabilitas negara. Karena kita tahu negeri kita ini meskipun mayoritas muslim dengan jumlah hampir mencapai 87%. Tapi di sana juga ada orang-orang non-muslim. Dan kita ingin tunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang damai. Islam bukan ada agama yang mengganggu, tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita persilakan kepada mahasiswa kita, Ahda Marza Indra, yang akan mengangkat sebuah artikel yang berjudul Hadis Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, hubungannya dengan stabilitas negara. Penelitian ini dilakukan oleh dua orang yang diketahui oleh Ahda, mahasiswa semester 6 dari Riau, dan juga dibimbing dan diarahkan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafidhahullahu Ta'ala. Mari kita simak presentasi dari beliau dan waktu kita berikan 10 menit. Kepada Al-Ahda, falyatafaddal mashkuran ma'juran muwaffaqan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilmal hadithi min ashrafil ulum wa naddara wujuha man ta'allamahu wa 'allamahu fid dunya wa fi yawmin ma'lum. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu man haqqaqa al-ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwati fillah minal musyarikin wal masyayikh wal asatid wal zumala, hafidhakumullah jami'an. Awalan nashkuru Allah azza wa jal alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan wa biha nastati' an nahdura wa na'tiya wa najtami'a fi hadha al-majlis al-mubarak insyaallah ta'ala. Thaniyan salatan wa salaman daimina ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi al-khalqi wal khuluq. Wa thalithan ashkuru al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan ala tawjihihi wa irsyadihi lahu wa kana musrifan li ala kitabati hadzal bahas. Ikhwati fillah, fi hadhihi al-munasabah wal fursah at-tayyibah al-mubarakah insyaallah ta'ala, سأقدم لكم بحثي وهو تحت العنوان حديث من قتل معاهدا وعلاقته باستقرار الوطن. إخوتي في الله، إندونيسيا هي دولة كبيرة تكونت من جزرة كثيرة واحتضت عددا من الأديان وهي الإسلام والنصارى والبوذية والهندوسية والكونفوذية، وأكثر سكانها مسلمون حيث بلغت نسبتهم إلى 87%. وقد حرصت حكومة إندونيسيا على حفاظ الوحدة الوطنية واستقرار الوطن، وذلك بتحقيق التعايش السلمي ونشر التسامح الوطني بين جميع أتباع الأديان المختلفة، ونهت عن اعتداء بعضهم على البعض بأي نوع من الاعتداء. وهذا المبدأ يتوافق مع تعاليم الإسلام الغراء ومقاصد الشريعة السمحة، ولذا نهت شريعتنا عن الاعتداء على غير المسلمين من ظلم وقتل
وغير ذلك. وتوعد من فعل ذلك بوعيد شديد وعقاب أليم. ومن ذلك الحديث الذي رواه صحابي جليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة جماعة تنتسب إلى الإسلام، وهي تتبنى فكرة التكفير وتقتل الكفار وتسفك دماءهم بدون مراعاة لمدلول هذا الحديث. ولهذا أراد الباحث دراسة هذا الحديث وبيان حكم قتل الكافر في دين الإسلام وبيان آثار تطبيق هذا الحديث في استقرار الوطن حتى لا يقع المرء المسلم في سوء الفهم والانحراف والضلالة، وينحشر موضوعه في حكم قتل الكافر في الإسلام وبيان آثار تطبيق هذا الحديث في استقرار الوطن. وأنا أركز في هذا المبحث أو الموضوع لأن لو قدمت الجميع مع قصور الوقت غير ممكن. فإخوتي في الله، إن في تطبيق هذا الحديث علاقة قوية وآثارا بارزة في استقرار الوطن، ويمكن ذكرها فيما يلي. أولا، تجنب التصرفات الشديدة والتعاملات العنيفة والأفعال المشينة كالإرهاب والتطرف، فإن الإرهاب والتطرف سببهما غالبا هو التكفير، الغلو في التكفير والتعاصب الديني، والزعم أن قتل الكافر من الأمور المباحة، مع أن مثل هذه التصرفات مخطورة ومنهي عنها في دين الإسلام. ثانيا، زيادة الأمن والوئام في المجتمع، وخاصة عند أصحاب الأديان المختلفة، فإن الحديث في النهي عن قتل المعاهد من الكفار يدل على عدم الإكراه في الدين، وهذا يتوافق مع أصل هذا الدين كما قال الله تعالى: لا إكراه في الدين. وقال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فالإسلام مع كونه دينا لجميع الناس لكن يعتبر حرية الدين من حقوق الإنسان، وأنه يعزز التسامح الدنيوي بين الناس من مختلف الأديان. ثالثا، تقوية وترسيخ القيم الإنسانية والعدالة. دين الإسلام يعلمنا أن جميع البشر نفس الحقوق الإنسانية، وهذا كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي ولا على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر ولا أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. لذا فإن قتل الكافر ينتهك هذه القيم الإنسانية السامية. رابعا، احترام الاختلاف في الرأي وعدم الإكراه في الدين. يعلمنا دين الإسلام أن لكل شخص الحق في اتباع الدين الذي يؤمن به دون إكراه أو اضطهاد، وبالتالي فإن تحريم قتل الكافر يبدي أيضا احتراما للحرية الدينية. خامسا، تحقيق السلام وتعزيزه في المجتمع. يعلم دين الإسلام أهمية إقامات علاقة حسنة مع الناس من مختلف الأديان واحترام حقوقهم. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم
مثالا إيجابيا في معاملة الناس من مختلف الأديان، بل قد وفر الحماية لليهود والنصارى داخل المدينة المنورة. وتحريم قتل الكافر يحث المسلمين على تحقيق السلام والوئام بين الناس من مختلف الأديان. سادسا تجنب النزاع والصدام والصراع في المجتمع، ففي تحريم قتل الكافر يمكن أن تتجنب النزاعات والصراعات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في المجتمع. فالنزاعات الدينية بين الناس من مختلف الأديان لها آثار ظاهرة سلبية. وعلى سبيل المثال أدت النزاعات الدينية في العديد من البلدان إلى أعمال شغب وأعمال عنف شارك فيها آلاف الأشخاص، بل تسببت في وقوع إصابات. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي الصراعات الدينية إلى الانقسامات والاستقابات في المجتمع، مما قد يكون له تأثير سلبي على عدم تقدم البلاد واستقرارها. ثم سابعا تقوية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها بين الناس من مختلف الأديان. والأخير بناء الثقة بين الناس من مختلف الأديان والتعاون في أمر من أمور الدنيا، فإن تحريم قتل الكافر في دين الإسلام يمكن أن يساعد أيضا في بناء الثقة والتعاون في الأمور الدنيوية بين الناس من مختلف الأديان، وهذا يمكن أن يعزز ويحقق الاستقرار الوطني والسلام في المجتمع. هذا مني، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, jazakumullah khairan ila al-akh Ahda Marza Indra ala ihsani qiraati mulakhas bahthihi. Silakan kepada para audien yang ingin memperdalam tentang tema ini bisa ditanyakan nanti dalam berbagai bahasa. Bahasa Arab bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris pun bisa, tapi harus diterjemahkan supaya pematerinya tidak bingung. Baik, Masya Allah, kita sekarang berpindah kepada panelis yang ketiga yang akan mengangkat sebuah tema peran mata kuliah Hadis Siyasah Imarah yang ada di Prodi Hadis STD Imam Syafi'i Jember dalam upaya menjaga stabilitas politik negara. Kalaulah dulu Ummahatul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita salihah, seorang ibu rumah tangga, dinobatkan oleh para ulama hadis sebagai sahabiyah keempat, meriwayatkan hadis terbanyak, hadis-hadis Nabi SAW di tengah-tengah kesibukannya. Maka di tengah-tengah kita di STD Imam Syafi'i ada para mahasiswi kita yang juga ikut andil dalam meneliti hadis, yang akan mengangkat sebuah tema peran mata kuliah Hadis Siyasah Imarah di Prodi Ilmu Hadis STD Imam Syafi'i dalam upaya menjaga stabilitas politik negara yang dilakukan oleh Firdausa Sausan Hakim, mahasiswi dari Semarang, Jawa Tengah, yang dibantu oleh Salsabila Hani'ah di bawah bimbingan Ustadzah Nurul Budi Murtini. Kita simak hasil riset dari kelompok putri ini dan semoga ini memberikan kontribusi menunjukkan bahwa peran mata kuliah ini memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas politik negara. Kepada Firdausa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang terhormat asatizah, ustadzat, dan hadirin sekalian, hafidhakumullah. Pada kesempatan ini, peneliti akan membawakan penelitian dengan judul Peran Mata Kuliah Hadis Siyasah Imarah di Prodi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember dalam menjaga stabilitas politik negara. Stabilitas politik
adalah kondisi ideal yang didambakan oleh setiap negara. Stabilitas politik merupakan bagian dari dasar penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kondisi politik yang stabil, sebuah negara dapat memberikan ruang hidup dan berkembang yang maksimal bagi rakyatnya. Terwujudnya stabilitas politik tidak lepas dari aspek-aspek pembentuknya. Dan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah memberikan panduan yang sempurna dalam ranah ini. STDI Imam Syafi'i Jember sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam swasta melalui prodi ilmu hadis telah menyusun kurikulum akademik dengan silabus yang memuat aspek-aspek pembentuk kestabilan politik yang digali dari hadis-hadis nabawiyah. Dan silabus ini termuat dalam mata kuliah hadis Siyasah Imarah. Maka pada penelitian ini, peneliti memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengetahui profil dari mata kuliah hadis Siyasah Imarah di prodi ilmu hadis STDI Imam Syafi'i Jember. Yang kedua, mengetahui silabus dari mata kuliah hadis Siyasah Imarah di prodi ilmu hadis STDI Imam Syafi'i Jember. Dan yang ketiga, menganalisis peran mata kuliah hadis Siyasah Imarah di prodi ilmu hadis STDI Imam Syafi'i Jember dalam menjaga stabilitas politik negara. Adapun penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dari rencana pembelajaran semester mata kuliah hadis Siyasah Imarah, silabus mata kuliah hadis Siyasah Imarah, kitab yang memuat hadis-hadis dalam silabus mata kuliah hadis Siyasah Imarah, bahan ajar mata kuliah hadis Siyasah Imarah, serta beberapa buku dan artikel ilmiah yang membahas hadis-hadis kepemimpinan. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil yang pertama, mata kuliah hadis Siyasah Imarah merupakan salah satu muatan akademik di prodi ilmu hadis STDI Imam Syafi'i Jember dengan beban kredit 2 SKS yang diproyeksikan untuk dipelajari saat mahasiswa mencapai semester 3 atau semester ganjil pada umumnya. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah hadis Siyasah Imarah adalah hadis-hadis kepemimpinan dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, silabus mata kuliah hadis Siyasah Imarah di prodi ilmu hadis STDI Imam Syafi'i Jember adalah 40 hadis pilihan dalam Kitabul Imarah dari kitab Sahih Muslim yang mengandung faidah aspek-aspek pembentuk kestabilan politik negara. Aspek-aspek ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yakni nilai-nilai kepemimpinan dan nilai-nilai etika muamalah rakyat kepada pemimpin. Dan yang ketiga, dimuatnya nilai-nilai ini menunjukkan peran mata kuliah hadis Siyasah Imarah di prodi ilmu hadis STDI Imam Syafi'i Jember sebagai sumber kajian keislaman ilmiah yang berdasarkan pada pemahaman para salafus salih dalam memahami aspek-aspek internal pembentuk kestabilan politik negara. Mata kuliah hadis Siyasah Imarah menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan nilai-nilai etika. Prodi ilmu hadis STDI Imam Syafi'i Jember dengan nilai keterjangkauan dan internalisasi yang lebih intensif. Adapun penetapan subcapaian sebagai indikator pemahaman mahasiswa mengarahkan internalisasi ini secara terukur dan juga terstruktur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator Al-Ustadz Irfan Hafizahumullah. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Luar biasa presentasi dari Firdausa Sausan Hakim. Semoga ini semakin menambah minat para calon mahasiswa baru untuk memilih prodi kita yang tercinta, prodi ilmu hadis,
Karena di dalamnya mahasiswa dibekali tentang satu aspek kepemimpinan yang masuk dalam mata kuliah Siasah Imarah. Baik, sekarang kita berpindah pada panelis yang terakhir yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita sekarang berada di era digital dengan berbagai kemudahannya. Era yang mana informasi bisa diakses kapanpun, dengan jarak berapapun terasa dekat untuk kita. Maka ini membuka satu peluang sarana dakwah bagi kita semuanya. Kalaulah dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah jauh ke Taif, bahkan beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan puluhan kilometernya, maka sekarang kita bisa berdakwah di berbagai daerah, bahkan di berbagai belahan dunia, hanya melalui HP kita. Salah satu yayasan yang cukup konsen dan juhud serius di dalam masalah ini adalah Yayasan HSI, Halaqah Silsilah Ilmiah, yang memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peran dari HSI akan diangkat oleh mahasiswi kita, yaitu Dita Rahmawati Ilahi dengan timnya yang dibantu oleh Aribah Hanun Ashari, yang ingin menunjukkan peran HSI terhadap stabilitas negara dalam upaya penyebaran hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kepada Dita Rahmawati Ilahi dipersilakan, waktunya 10 menit. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man malah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan kami. Yang kami hormati kepada seluruh narasumber dan jajaran dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, dan juga kepada seluruh peserta seminar internasional yang hadir pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kami Dita Rahmawati Ilahi, Aribah Hanun Ashari, dan tak lupa dosen pembimbing kami, Ustadz Dr. Irfan Yuhadi, Hafizahullah Ta'ala, insya Allah hari ini akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Peran Yayasan HSI, Halaqah Silsilah Ilmiah dalam menjaga stabilitas sosial negara di era digital 4.0 melalui penyebaran hadis. Stabilitas sosial yaitu keadaan yang tenang pada suatu negara, bangsa, dan masyarakat, di mana pada saat itu negara sedang mengalami gejolak, gangguan, dan konflik-konflik yang menyangkut dengan politik, ideologi, ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Stabilitas masyarakat. Dari terbentuknya stabilitas negara akan melahirkan kesejahteraan sosial. Terbentuknya stabilitas sosial di era 4.0 ini menjadi tempat berkembangnya teknologi dan perangkatnya, melahirkan pembaharuan banyak berupa bermacam-macam sosial media. Memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu cara menjaga stabilitas sosial negara agar kesejahteraan sesama masyarakat senantiasa terpelihara. Karena apa yang kita unggah atau konten yang kita sebarkan, hendaknya kita periksa kembali, terisi kembali apakah sesuai koridor atau tidak mengganggu hak sesama manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU nomor 11 tahun 2008 pasal 45 ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menumbuhkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sehingga penggunaan media sosial selayaknya menelisik kembali apa yang akan kita bagikan.
keberlangsungan perkembangan yang terus-menerus menjadikan media sosial sebagai peran yang paling diminati oleh masyarakat. Karena itu kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya ikut serta dalam menjaga stabilitas sosial di era 4.0 ini dengan memanfaatkan media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Di era digital 4.0 ini dari tahun ke tahun juga melahirkan digitalisasi hadis, yang mana kitab-kitab hadis dipindah dalam bentuk digital. Pertama berupa buku digital, yaitu e-book atau PDF. Yang kedua melalui aplikasi hadis yang sebagaimana kita ketahui, salah satunya Maktabah Syamilah. Yang ketiga yaitu sosial media, yang mana saat ini kita gunakan. Pemanfaatan di era ini memberikan banyak kemudahan untuk kita semua karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Berikutnya yaitu peran Yayasan Halaqah Silsilah Ilmiah. Yang pertama yaitu berupa HSI reguler, terpusat pada yaitu program belajar yang berjenjang disampaikan melalui voice note berdurasi pendek melalui grup WhatsApp, yang mana materi-materi tersebut berisi salah satu pengakuan terhadap ilmu, silsilah belajar tauhid, silsilah mengenal Allah, dan lain sebagainya. Pada program regulernya berfokus pada dakwah akidah, dan Ustadz Abdul Roy sebagai pembina, beliau berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai penguat dari materi yang beliau sampaikan. Di sini akan penulis berikan 2 contoh dari artikel kami, yaitu hadis anjuran untuk mendoakan orang lain dengan kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi bidhahril ghaibi qala al malikul muwakkalu bihi amin walaka bimitrin." Yang artinya, barang siapa mendoakan kebaikan untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, maka berkata seorang malaikat yang ditugaskan, amin, dan bagimu yang semisalnya. Contoh yang kedua yaitu hadis perintah istri untuk menaati suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Yang artinya, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istri tersebut enggan, kemudian suaminya bermalam dan keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya sampai pagi. Peran yang ketiga yaitu melalui dakwah media sosial. Walaupun materi HSI bisa diakses oleh peserta HSI, HSI pun tidak bersifat eksklusif untuk pesertanya saja, namun bersifat umum untuk semua kalangan. Media sosial HSI yang aktif sampai sekarang, sebagaimana kita dapat temui di YouTube, Instagram, Facebook, majalah digital, dan majalah digital yang sampai saat ini masih aktif. Peran HSI yang ketiga yaitu dakwah sosial Yayasan HSI. Selain berdakwah dengan penyampaian materi melalui grup peserta maupun sosial media, HSI juga melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. HSI memiliki program sosial yang terbagi menjadi 2, yaitu program internal dan eksternal. Program internal meliputi bantuan kesehatan HSI Peduli, bantuan kependidikan HSI Peduli, beasiswa anak guru HSI Peduli, beasiswa tahfidz HSI Peduli, santunan anak yatim dan duafa HSI Peduli, bantuan uang duka HSI Peduli, dan tali asi admin HSI Abdullah Roy HSI Peduli. Adapun program yang eksternal yaitu dakwah sosial dan tanggap bencana tanah air. Dana yang diperoleh oleh HSI yaitu pertama dari program usaha pernik HSI. Adapun dana yang lain yaitu dari donatur yang mendonasi
yang mendonasikan hartanya kepada HSI dan HSI menyampaikannya dengan amanah. Sejak HSI berdiri pertama kali telah menyalurkan lebih dari 50 miliar kepada pihak yang berhak menerimanya. Metode penelitian pada artikel ini yaitu menggunakan metode kualitatif, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang relevan dari data-data yang penulis dapatkan. Sumber dari penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari literatur review melalui buku, dokumen, dan artikel. Sedangkan data sekunder yaitu melalui angket dan wawancara langsung yang ditujukan kepada pengurus maupun peserta HSI. Karena dengan asumsi beliau-beliaulah orang yang mengetahui secara mendalam tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan, Yayasan HSI berperan besar dalam memanfaatkan media sosial terutama di era digital 4.0 yang mana pada era ini masyarakat banyak tertuju pada berbagai macam media sosial. HSI juga berperan terjun langsung seperti bantuan sosial terhadap masyarakat Indonesia secara luas dan tidak terikat. Sehingga penyebaran hadis tak hanya berbentuk tekstual dalam materi HSI reguler saja, namun juga dikemas dan disajikan kepada para pengguna media sosial dengan pemaparan yang mudah dapat dipahami, dicerna oleh semua kalangan. Bantuan sosial yang secara nyata dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, karena itu salah satu bentuk implementasi dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa HSI telah berkontribusi besar dan banyak dalam menjaga stabilitas di era digital 4.0 melalui penyebaran hadis. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masukan, kritik, dan saran merupakan hal yang kami butuhkan guna menyempurnakan tulisan. Akhir kata kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Wa jazakumullahu khairan, luar biasa dari Dita Rahmawati Ilahi yang telah menjelaskan peran HSI dalam penyebaran hadis ya. Seandainya kita yang di sini menjadi terpantik motivasi kita seperti HSI, kita buat komunitas WA dan yang semisalnya, ya paling tidak 10 yang ikut anggota kita, maka kalau seandainya Prodi Hadis mengadakan seminar lagi bisa 10 kali lipat pesertanya, karena mereka tahu bahwa hadis-hadis Nabi SAW sangat sempurna dan banyak memberikan panduan bagi kehidupan manusia. Baik, itu 4 panelis kita dengan berbagai tema-temanya. Kita buka sesi tanya jawab dan kita yakin sudah banyak yang tidak sabar ingin menggali lebih dalam tentang tema-tema tersebut. Kita persilakan, kita buka mungkin 4 dulu ya. 4 insya Allah masih cukup. Ringkas, jelas, padat. Kita mulai dari yang akhwat dulu kayaknya, dari akhwat aja. Masya Allah. Dari akhwat silakan 2 orang, silakan tidak perlu nyebut nama ya, langsung dari prodi dan dari kampus, dari kampusnya. Taib, silakan yang paling ujung, paling belakang, ya silakan. Panitia, disebutkan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Firdausa Sausan. Bagaimana sikap kita jika pemimpin menghalalkan sesuatu yang haram? Contohnya, menghalalkan pernikahan sesama jenis. Apakah kita akan tetap berlepas diri? Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Pertanyaan untuk Firdausa ya. Silakan ditampung dulu. Kita tambah 1 lagi dari Putri ya, dari mahasiswi. Iya. Baik, yang tengah lagi kalau gitu, yang tengah. Silakan, yang tengah yang angkat tangan. Ya, silakan diberikan mic yang tengah. Iya, silakan. Iya, Antuna ya. Baik, disebutkan kepada siapa pertanyaan ditujukan dan langsung ke inti masalahnya karena waktu yang sangat terbatas. Bismillah, izin bertanya.
hadis-hadis Rasulullah. Pertanyaan saya ajukan kepada Ukhti Firdausa Sausan juga. Pertanyaan saya adalah, hadis-hadis Rasulullah telah menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap kepada pemimpin. Namun seiring bertambahnya zaman, nilai-nilai hadis ini mulai terkikis dari dalam diri kita, terutama bahkan pada diri penuntut ilmu sekalipun. Apalagi dengan sebagaimana yang kita ketahui adanya sosial media, seringnya kita terpapar oleh sosial media yang bisa dikonsumsi secara bebas, membuat kita semakin kehilangan nilai-nilai tersebut. Maka bagaimana sikap yang dapat kita upayakan untuk membentengi diri kita secara minimal diri kita sendiri dari kehilangan nilai-nilai hadis tersebut. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan, Masya Allah. Ini semuanya untuk Firdausa ya. Sepertinya Ana butuh satu lagi yang ditujukan ke Dita. Ya, kalau ada yang Dita baru Ana bolehkan izin untuk bertanya. Kalau enggak yang lain ya. Silakan, yang untuk Dita ada enggak? Untuk Dita dari Putri. Oh, Masya Allah, sudah sangat jelas materinya. Baik. Kalau tidak ada kita persilakan Firdausa Sausan Hakim untuk pertanyaan dari audien Putri. Ya, dipersilakan Firdausa. Apa? Bismillah, saya ingin bertanya untuk Dita Rahmawati. Oh, mau tanya ini? Iya, Ustaz. Oh, silakan. Baik, silakan untuk Dita. Tafadhali. Tadi disebutkan hadis tentang seorang istri wajib memenuhi keinginan suami. Bagaimana pemahaman yang benar agar tidak terjadi marital rape dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi kekerasan yang mempengaruhi dalam stabilitas sosial? Barakallahu fikum. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Baik, kita persilakan Firdausa untuk menjawab dua pertanyaan tadi, kemudian nanti Dita satu pertanyaan, baru nanti kita pindah ke Ikhwan yang terakhir. Silakan, tafadhali. Bismillah, ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaan saudari. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Ada 3 poin utama untuk menjawab pertanyaan dari saudari. Poin pertama, kita harus memahami konsep batasan menaati pemimpin. Bahwa ketaatan pada pemimpin hanya berlaku pada hal-hal yang makruf, sehingga menaati pemimpin dalam kemaksiatan merupakan hal yang terlarang. Pada penelitian kami, poin ini bisa diambil dari faedah hadis nomor 1840. Poin kedua adalah memahami larangan bermudahanah kepada pemimpin. Adanya larangan ini menuntut poin ketiga, yakni perintah untuk menasihati pemimpin sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya. Termasuk salah satu kaidah yang wajib untuk diperhatikan adalah tidak menggunakan pilihan kata yang menghina, merendahkan, maupun menjelekkan pemimpin tersebut. Dan poin ini diambil dari penelitian kami dari hadis nomor 1709. Kurang lebih itu yang dapat kami jawab untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari hasil penelitian kami ada 4 poin utama. Poin pertama adalah perintah untuk bersabar dalam menghadapi pemimpin. Singkatnya, poin ini dapat diambil dari penelitian kami dalam bab perintah bersabar ketika menghadapi pemimpin. Kemudian, poin kedua adalah memahami konsep dari kaidah-kaidah dalam anjuran menasihati pemimpin sesuai dengan kemampuan. Ini masih sama seperti yang tadi, bahwa salah satu kaidah yang harus diperhatikan dalam konsep ini adalah tidak menggunakan pilihan kata yang menghina, merendahkan, maupun menjelekkan pemimpin tersebut. Dan kemudian poin ketiga adalah anjuran
untuk mendoakan pemimpin dengan kebaikan, taufik dan hidayah. Dan poin ini dapat diambil dalam penelitian kami dari hadis nomor 1855. Dan poin yang terakhir, poin keempat, adalah memahami konsep bahwa pokok utama dalam mengatasi ketidakpuasan terhadap pemimpin dan kepemimpinannya adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta hak-hak yang mungkin belum ditunaikan oleh pemimpin juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ini dapat diambil dalam penelitian kami dari hadis nomor 1843. Jazakumullah khairan. Baik, Masya Allah, luar biasa jawabannya. Jadi kita tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, tapi justru mendoakan kebaikan, terutama untuk para pemimpin kita. Bihasbin ri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk perangainya kalau dia suka merendahkan muslim yang lainnya. Baik, luar biasa jawabannya. Kita berpindah pada pertanyaan untuk panelis kedua putri. Dipersilakan untuk menjawab. Bismillah, saya akan jawab dengan keterbatasan ilmu yang saya punya. Sependek yang saya tahu, marital rape adalah pemaksaan dalam berhubungan. Jika hadis ini digunakan sebagai dalil pembenaran terhadap marital rape, maka tentu hal ini keliru. Karena konteks dalam hadis ini, istri boleh menolak dengan uzur syar'i. Jika suami tetap memaksa, maka hadis ini tidak berlaku. Hal ini juga tentu menyalahi tujuan utama pernikahan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, di antara tanda-tanda kebesarannya yaitu dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Surat Ar-Rum ayat 21. Dapat kita simpulkan bahwa perilaku marital rape tidak sesuai dengan hadis tersebut dan tidak mewujudkan salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu untuk mendapatkan ketentraman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, luar biasa jawabannya. Mungkin dari kalangan asatidzah ingin menambahkan? Iya, cukup ya, Masya Allah. Baik, luar biasa. Kita sekarang berpindah ke audien ikhwan. Silakan yang ingin bertanya kepada dua mahasiswa kita. 4 orang. Mungkin dari sebelah sini dulu. Atau yang belakang dulu, yang belakang ya. Karena yang pertama tadi. Silakan yang belakang. Ya, nama, kemudian semester, prodinya disebutkan. Ditujukan kepada siapa pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tertuju kepada pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri Rehan. Berasal dari mahasiswa program studi ilmu hadis semester 2. Pertanyaan tertuju kepada pemateri pertama. Terima kasih sebelumnya atas paparannya. Pertanyaannya ialah, apa latar belakang yang membuat penulis memilih peran Syekh Al-Albani untuk diangkat menjadi tema penelitiannya ketimbang peran ulama hadis lainnya sekelas beliau? Syukran. Masya Allah. Kenapa memilih Syekh Al-Albani sebagai tema topik yang diangkat? Luar biasa. Baik, kita persilakan dulu kelompok baris yang kedua ini ya. Kelompok 1, kelompok 2 berarti ini. Silakan baris yang kedua ya. Yang sebelum tengah, tahu barakallahu fiik. Fadal yang mau tanya? Iya, fadal antum. Adi ya. Adi. Silakan. Adi semester berapa Adi? Sebutin. Tujukan kepada siapa pertanyaannya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Adi Pratama, asal dari Palembang, mahasiswa hadis semester 4. Saya ingin bertanya kepada Ananda Ustadz Zuna Izul Haq Pratama Mulkan. Mungkin di antara kita sudah ada yang mengetahui dan mungkin banyak juga yang belum mengetahui, terutama di Indonesia, apa saja peran ataupun kontribusi yang telah dilakukan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Taib. Syukron, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Silakan. Yang baris ini, yang mau bertanya. Baik, yang paling ujung, Fauzi ya. Antum Fauzi. Silakan Fauzi. Semester berapa Fauzi? Ditujukan kepada siapa? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dari semester 8 ilmu hadis. Pertanyaannya,
Kita kan dari kemarin sudah membahas tentang waliul amr. Ke siapa ini? Ke Ahda atau ke Izul Haq? Umum aja. Umum. Taib, tafadhol. Yang dimaksud waliul amr itu siapa sebenarnya? Apakah mereka yang berhukum dari hukum syariat Allah masih dibilang waliul amr syar'i atau tidak? Taib, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Silakan direnungkan ya jawabannya. Baik, yang terakhir, baris yang sini nggak ada, paling ujung ini. Iya, kalau tidak ada mungkin. Oh ya, ini dulu, ini belum sini. Baik, yang Yunus ya, silakan Yunus. Tafadhol. Sebutin Yunus, kepada siapa ditujukan, antum sekarang semester berapa? Bismillah. Nama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Prodi Ilmu Hadis semester 4. Pertanyaannya ditujukan kepada Al-Akh Izul Haq Pratama Mulkan. Dalam artikel disebutkan bahwa ada hadis-hadis yang dijadikan oleh Syekh Al-Albani sebagai pijakan untuk membentuk stabilitas negara. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah hadis-hadis pilihan ini terrealisasi di negara-negara non-muslim? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 3 untuk Izul Haq dan yang 1 untuk dua-duanya ya. Ahda siap-siap nanti. Silakan dijawab kenapa memilih Syekh Albani sebagai tokoh yang diangkat dan pertanyaan yang lain tadi. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan yang pertama yang melatar belakangi kami penulis untuk menjadikan Syekh Albani sebagai tokoh yang diambil karena kema'rufan beliau dalam bidang ilmu hadis ya. Karena kan sekarang kita sedang seminar ilmu hadis yang kedua, jadi kita mengambil tokoh-tokoh yang berkecamuk dalam ilmu hadis gitu, berkecimpung dalam ilmu hadis. Iya, kita tahu ya, nama Syekh Albani tidak sepi di kitab-kitab para ulama ya. Hampir-hampir hadis itu tidak akan lepas wasahhaul Albani, wahassanahul Albani, bahkan wadha'afahul Albani. Itu selalu ada karena nama beliau Masya Allah sangat masyhur ya. Itu alasannya ya, luar biasa. Taib, silakan yang kedua. Yang kedua tentang tadi siapa yang tanya? Asar dari Albani di Indonesia ya. Kontribusi Albani terhadap stabilitas negara di Indonesia. Umum. Sepanjang yang penulis tahu, kontribusi beliau adanya pemahaman beliau dan kitab-kitab yang beliau buat yang mana tersebar luas di seluruh dunia, yang mana hal itu menuju kepada stabilitas negara. Mungkin para asatizah yang ingin menambahkan, tafadhol. Baik, Masya Allah. Iya, jadi silakan, fadhal Ustaz Muhammad. Iya. Jadi mungkin ingin menambahkan ya, di antara ya kontribusi beliau Syekh Albani rahimahullah, beliau telah melahirkan banyak para pakar, para ulama besar. Termasuk dalam hal ini murid beliau Syekh Ali Hasan ya Al-Halabi, ma'ruf. Dan beliau berkunjung ke Indonesia lebih dari 15 tahun atau mungkin lebih, berapa tahun Ustaz? Ya, beliau ke Indonesia setiap tahun untuk memberikan ya ilmu, pemahaman yang benar, dan termasuk beliau diundang juga ke BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berdiskusi bersama para para haula mantan teroris yang juga ya yang mereka narapidana teroris, dan berdiskusi dengan mereka. Dan ini membuktikan bahwa dari mana lahirnya seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang diundang untuk berbicara tentang masalah pertahanan nasional, keamanan, karena pemikiran itu ya akan melahirkan yang namanya ya aksi terorisme. Itu bermula dari pemikiran. Dan itu yang diberantas, yang itu diperangi oleh Syekh Al-Albani dan murid-muridnya. Dan ini merupakan ya, apakah itu ada disebutkan di makalah antum ini perlu ditambahkan. Nah, termasuk ya karena
tulisan Syekh Albani ya hal yang luar biasa ya. Thalibul ilmi apalagi yang menuntut hadis, yang mempelajari hadis seperti mengetahui hal yang seperti itu. Kecuali yang di hatinya ada ya maradun ya seperti itu. Jadi ini perlu disampaikan bahwa yang demikian itu merupakan peran utama Syekh Albani. Karena beliau tidak secara langsung tapi muridnya, murid seniornya ya Syekh Ali Hasan Al-Halabi yaitu merupakan orang yang memiliki kontribusi yang besar terhadap keamanan stabilitas Indonesia. Barakallahu fikum. Masyaallah. Fikum barakallah. Mungkin satu lagi Ustaz dibantu tadi menjawab tentang waliul amr tadi Ustaz. Pertanyaannya Fauzi tadi. Bagaimana ketika waliul amr itu bukan orang yang di atas kebaikan begitu. Begitu Fauzi ya. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Iya, sepertinya ini levelnya level Ustadz ini yang harus menjawab ini. Iya, tafadhal Ustadz Muhammad. Dalam hal ini ingin disampaikan kembali, mari kita kembali kepada bimbingan wahyu, jangan kepada perasaan kita. Ya, nah sepertinya pertanyaan tadi itu muncul karena perasaan, ya, atifah namanya. Nah kalau atifah ini yang jadikan sebagai landasan itu akan menjadi asifah, badai, bencana. Asifah itu yang terjadi. Nah, kalau secara perasaan atifah kita mengatakan loh ini zalim, tidak berhukum ke Islam, untuk apa ditaati? Ya semoga Allah melaknat dan membinasakan, kan begitu ya, itu perasaan. Tapi dalam beragama ternyata ya bukan main perasaan, dengan dalil istislam li amrillah wa rasulih. Nah, dan Rasul telah memprediksi ya bahwa akan terjadi, akan muncul para pemimpin yang la yahtaduna bidahdi wa la yastanuna bisunnati. Ya. Tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi. Sebagian sebutkan wa akharus shalah ya, mengakhirkan ya atau melalaikan salat, kan begitu. Bahkan disebutkan juga pemimpin yang akan muncul di pemimpin ya satakunu alaikumul atharah wa umurun tunkirunaha. Athara itu ya pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan diri sendiri, mengambil harta rakyat ya dan tidak memberikan hak rakyat kepada mereka. Wa umurun tunkirunah, dan perkara yang akan kalian ingkari. Mungkar. Ya, berbagai hal, kefasikan, bahkan mungkin kekufuran ya. Banyak hal pada zaman sekarang ini. Seperti itu. Bahkan juga dalam hadis sebutkan akan ada pemimpin nanti, yaitu bahwa pemimpin yang paling jelek itu syiraru aimatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa yal'anunakum wa tal'anunahum. Pemimpin yang paling jelek itu adalah dia membenci kalian, kalian membenci mereka. Kalian juga mereka melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Kata para sahabat, apa lanunabidhuhum? Kenapa enggak diperangi saja Rasulullah? La ma'aqamu fikus shalah. Selagi mereka salat ini. Dan sebenarnya disebutkan malam tarau kufran bawah. Selama kalian tidak melihat ya kekufuran yang nyata. Arti kekufuran nyata apa? Yang tidak ada lagi di situ perselisihan yang menentukan tentang masalah hukum kekufurannya. Jelas. Belum masalah umur ijtihad, jelas. La yakhtalifu fi itsnan. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kendati telah jelas kekufurannya. Jelas kekufurannya. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Dalam segala ini kehidupan. Masih ada syarat yang lain. Tidak boleh kudeta. Tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menimbulkan fitnah, kerusakan yang lebih besar. Jadi irtikab akhafud dharain di sini. Lidar'i a'zamul mafsadatin. Melakukan risiko yang teringan untuk menolak bencana yang lebih besar. Nah, betul kekufurannya itu kemungkaran, tapi khuruj, kudeta, demonstrasi dan juga melawan, angkat senjata itu akan menimbulkan apa? Kerusakan yang lebih besar. Nah, dalam hal ini lihat bagaimana perkataan para ulama. Ya, perkataan para ulama
Seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang lainnya menjelaskan, la takadu ta'ifatun kharajat 'alal hukam illa ma yufsidu illa ma yufsidu akbar wa a'zam mimma tamanna atau kama qala. Ya, hampir tidak ada kelompok yang melawan atau kudeta terhadap penguasa kecuali kerusakan yang muncul itu lebih besar dari apa yang mereka inginkan. Kata Syekhul Islam, ma aqamud dunya dinan wala abqau dunya. Mereka tidak juga bisa menegakkan agama dan juga menyisakan dunia. Ya kan, seperti itu. Kata Imam Ibnu Qayyim tentang masalah fitnah, ingkar alal hukam, mengingkari kemungkaran lakukan pemimpin ya dengan angkat senjata dan kekerasan. Itu kata beliau, aslu kulli syarrin wa fitnah ila hadad dahr. Sumber segala fitnah dan kerusakan sampai detik ini. Itu zaman beliau, kita katakan sampai detik ini. Lihat apa yang terjadi. Yang namanya Rabi al-Arabi. Ini perlu kita sampaikan. Ya, kita harus menggunakan akal sehat. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh, jika tidak ada syariat yang menjelaskan, akal sehat sudah cukup. Itu yang membedakan kita dari binatang. Lihat apa sekarang manfaatnya yang namanya Arab Spring, Rabi al-Arabi. Tidak ada Rabi nar yang membakar semua yang kering dan yang basah, semua yang terdapat ya hancur semuanya. Apa yang manfaatnya? Nah, oleh karena itu kita sampaikan di sini tanpa basa-basi, karena ini agama, nggak boleh basa-basi karena jadi basi nanti. Nah, agama kita sampaikan, ini agama kita. Makanya tadi pernah disampaikan, tatkala kita mentaati Allah dan Rasulnya atau mengikuti hadis-hadis tentang masalah ketaatan kepada pemimpin tadi, dan dengan segala ya etika dan adab ya cara bermuamalah, itu bukan ya sebuah tradisi dan kebiasaan, tidak, itu ibadah, itu agama. Sebagaimana kita sholat begitu juga. Naam, karena siapa yang memerintahkan? Ati Allah ati Rasul amri minkum, Allah. Ya kan, alal mar'i mus'isam wa ta'ah, Rasul memerintahkan. Nah, jadi ini perlu dipahami bahwa kendati mereka itu juga kafir pemimpinnya, maka tidak boleh melakukan yang namanya kudeta kecuali dengan satu syarat. Bila ya yang ingin mengkudeta itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan penguasa sehingga dia bisa menggantikan dengan penguasa yang lebih kuat dan lebih baik. Jika tidak, maka itu adalah lautan darah. Lautan darah. Ya, lihat, antum bisa bandingkan, bisa di searching bagaimana dulu foto-foto yang ada negara Suriah. Ya, sebelum mungkin 10 tahun sebelumnya. Sekarang lihat yang sekarang, bandingkan. Bagaikan siang malam. Ya, begitu. Dulu terang, ada masih ada, sekarang gelap gulita. Hancur, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Terakhir, tatkala Syekhul Islam menukil perkataan qala ba'du al-uqala. Jadi ba'dul uqala. Jadi orang memiliki akal sehat mengatakan situna sana min imamin sultanin jairin khairun min lailatin wahida bila sultan. Kemudian beliau mengomentari wat tajribatu tadullu ala dzalik. Tajribah tadullu ala dzalik. Kenyataan, realita dan faktanya, bukti ya apa yang terjadi cukup menunjukkan kepada kebenaran ungkapan tadi. Demikian, wallahu alam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Dr. Muhammad Nur Ihsan atas penjelasan yang sangat luar biasa dan sangat wadih, sangat jelas sekali. Baik, mungkin sesi kita diskusi dan tanya jawab sudah berakhir ya dengan penjelasan dari Dr. Muhammad Nur Ihsan, dan Ana ucapkan terima kasih kepada para panelis, para peneliti muda kita dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Semoga ini menjadi pijakan awal untuk antum semuanya melakukan riset, melakukan penelitian yang lebih dalam, menunjukkan kontribusi hadis dalam stabilitas negara dan di bidang-bidang yang lainnya. Semuanya pasti ada kali pertamanya. Ketika seorang mencoba kali pertama masih belum sempurna, maka silakan disempurnakan dengan percobaan-percobaan berikutnya. Jadi jangan menyerah, meskipun masih ada yang kurang tepat dalam penulisan, silakan disempurnakan.
Ana sebagai moderator mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan kita kembalikan waktu kepada Mudirul Jalsah, kepada pembawa acara. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan juga para panelis. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Irfan telah memimpin jalannya sesi ke-8 atau diskusi panel ketiga atau yang terakhir. Gimana teman-teman, kurang diskusinya? Kurang? Ya, kalau kurang berlanjut di menyelesaikan skripsi Ustadz ya. Siap membimbing Ustadz ya? Siap. Siapnya nggak meyakinkan gitu Ustadz ya. Baik ya. Dosen yang lain juga siap Ustadz? Insya Allah. Tadi kok yang banyak menjawab Ustadz Muhammad ya? Berarti peneliti juga. Masya Allah, ya beliau adalah yang paling tua di sini. Bukan saya yang bilang Ustadz. Yang paling senior. Paling senior. Paling senior. Jadi ya. Dan ini bidang beliau memang. Bidang beliau, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Semangat. Ya Ustaz, kita ingin apresiasi juga bahwa memang acara kita mulai hari pertama sampai dengan hari kedua ini didukung oleh banyak pihak Ustaz. Dan ini satu kesempatan yang luar biasa. Sebelum kita memasuki sesi penutupan, kita ingin memberikan apresiasi. Dan di sini hadir dari HSI Abdullah Roy. Pak Ihsan mohon berkenan untuk menerima piagam penghargaan dari panitia. Pada kesempatan kali ini kami undang Ustadz Abdullah Roy ya. Ini bukan sebagai pemateri tapi sebagai penyelenggara, panitia penyelenggara. Taib ya. Kami persilakan Pak Ihsan. Boleh berikan tepuk tangan sekali untuk HSI. Sudah sering bekerja sama dengan STDI dan juga kegiatan-kegiatan dalamnya ya. Nah Ustadz, tafadhol kami persilakan. Di tengah Ustaz. Judul penyerahannya Abdullah Roy kepada HSI Abdullah Roy. Atau kita ganti saja, penyerahan dari Dr. Roy Grafika Penataran kepada HSI Abdullah Roy. Dan kita juga ingin sampaikan terima kasih sekali lagi untuk sponsor-sponsor lainnya. Di antaranya adalah PT Baitullah 3 Karisma atau Batik Jasa Perjalanan Umroh dan Haji. Kemudian Sopa Shopee Shop, Authentic Branded Stuff, tas branded impor. Kemudian terima kasih untuk PT Borneo Worldwide Solution, jasa pelatihan reparasi handphone. Terima kasih untuk Samase, produsen pakaian muslim modern pria. Nah Ustaz. Kemudian HSI Berbagi. Ya boleh tepuk tangan sekali lagi untuk HSI Berbagi. HSI Berbagi juga sering berbagi kepada STDI Imam Syafi'i Jember. Masya Allah ya. Sebentar lagi jika Ustadz Abdullah Roy tidak di STDI, apakah masih berbagi HSI? Masya Allah, semoga ya. Ya, barakallahu fikum, terima kasih. Insya Allah ya, saksi ya. Baik, saksi insya Allah tetap berbagi ya. Baik, kita juga sampaikan terima kasih kepada PT Multiguna Plastik, produksi biji plastik dan juga kemasan plastik HDPE. Terima kasih juga HSI Abdullah Roy, PT Jaya Label IT dan Percetakan, dan juga PT Sahabah Rihlah Imaniyah, jasa perjalanan umroh dan juga haji. Syakarallahul bahithin wa ra'is al-jalsah
على ما قدموا في هذه الجلسة الثامنة وهي الأخيرة. ومما يتميز به هذه الندوة إتاحة الفرصة للباحثين الشباب إلى جانب العلماء والباحثين السابقين، وقد أثبتوا جدارتهم في هذه الجلسة واللتين قبلها، مما نفرح به ونعتز به ونتفاءل به لمستقبل الكلية. فهنيئا لها وهنيئا لهم، وندعو لهم بالتوفيق والبركة والمستقبل الزاهر في مجال البحث العلمي والتعليم والدعوة. Nah, ya sesaat lagi kita akan istirahat sejenak untuk melaksanakan sholat asar. Adapun teknis pembagian ya untuk ikhwan, kami sarankan bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid terdekat, yakni di Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian apabila nanti terpaksa tidak bisa di sana, kita akan bagi untuk akhwat ya, full ini melaksanakan sholat asar di musola hotel ya. Waktunya dari pukul 13.35 sampai dengan 15.15. Kemudian untuk ikhwan nanti ada ruangan yang bisa dipakai ya di sebelah musola akhwat. Kemudian juga bisa mungkin menumpang di ada ruang panitia. Baik ya. Nah setelah sesi sholat asar nanti mohon kembali ke ruang ini pukul 15.15. Akan diikuti sesi penutupan atau closing ceremony. Nanti Ustadz akan ada satu hadiah nanti, Masya Allah. Oh, nggak ada yang tepuk tangan Ustadz ya? Tepuk tangan. Karena mungkin sudah tahu hadiahnya dari STDI apa Ustadz ya? Buat siapa itu? Buat ini, buat peserta. Tapi hadiahnya bukan dari STDI. Nanti Syekh Ustadz ya, insya Allah akan berbagi hadiah, tapi bagi yang bisa menjawab pertanyaan, Ustadz ya. Ini untuk Ustadz yang bisa aja pertanyaan boleh dapat juga Ustadz? Oh boleh. Dari panitia. Dari panitia dapat. Oh ada yang dari Syekh, ada yang dari panitia. Berarti sekarang nanti judulnya adalah mahasiswa versus dosen. Masya Allah. Siapa yang cepat dia yang dapat. Barakallah fiik. Baik ya, kita akan break terlebih dahulu. Sekali lagi kita akan kembali ke tempat ini pukul 15:15 dan nanti kita juga akan menyaksikan after movie ya. Ini karya dari Kang Aswin. Boleh tepuk tangan untuk beliau ya. Orangnya nggak ada karena sedang pusing edit ya. Jadi kita akan saksikan nanti kegiatan mulai awal keberangkatan, kemudian penyambutan Syekh sampai insya Allah agenda hari ini. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menekankan di rundown, upacara penutupan adalah pada jam 15.40. Tapi kita sebisa mungkin karena kita udah tidak ada makan lagi, hanya sholat asar. Jadi secepat mungkin kita mulai, secepat mungkin kita bisa kembali ke tempat masing-masing. Maka kami harapkan 15.15 kita sudah bisa memulai acara penutupan. Barakallahu fikum.